Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, selamat pagi. Selamat kita bertemu, beribadah, memuji besarkan nama Tuhan. Sukacita yang luar biasa Tuhan berikan pada saya, tentunya pada setiap kita yang ada pagi hari ini, karena waktu yang Tuhan masih berikan untuk kita beribadah kepadanya. Puji Tuhan, kita akan memuji Dia, menyembah Dia, menyenangkan Dia, karena hanya Dia yang layak dipuji, diagungkan. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, segala puji kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku,
kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang. Amin. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah. Amin. Layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah. Hanya Dia yang layak terima penyembahan pengagungan kita. Amin. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Allahku, besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku. Haleluya, haleluya Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, aku mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau terus memuji, besarkan nama-Mu Tuhan, mengagungkan kebesaran-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mensyukuri Tuhan setiap karunia-Mu yang ada dalam kami Tuhan, anugerah-Mu ada dalam kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak ada kata lain Tuhan selain kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kesempatan yang masih Engkau berikan pada kami Tuhan, untuk kami mengagungkan Engkau, memuji besarkan nama-Mu. Biarlah kami bawa hidup kami Tuhan, selalu Tuhan mengagungkan, membesarkan nama-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Kau layak disembah. Layak disembah. Kau Raja, Haleluya, Kau Raja segala. haleluya, haleluya. Hatiku bernyanyi, Katakan besar, haleluya, haleluya. Besar Allahku, haleluya, besar, haleluya. Muliakan Dia, muliakan Dia, haleluya, 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 haleluya. Namanya besar dan ajaib. Sekali lagi besar Allahku, haleluya, haleluya. Besar, segala kemuliaan hanya bagimu, segala hormat pujian hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan kami rasakan sampai hari ini. Kalau kami boleh ada di rumah-Mu, ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami umat-Mu mengucap syukur. Kami umat-Mu menyembah Engkau Tuhan. haleluya. Engkau Allah kami, Raja kami yang luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami yang melayani-Mu. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Amin. Berikan roh sukacita kepada kami sehingga kami akan memuliakan Engkau. Suasana sorga ada di tengah-tengah Amin, kami. amin, haleluya. Mengucap syukur. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Haleluya, Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, muliakan Dia. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Amin. Dia besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji Dia. Amin. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya.
Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Amin. Haleluya. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh. Sama-sama katakan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya, haleluya. Jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh Dia. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku yang kasih. Haleluya. Sebentar kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Dia yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dia yang boleh memimpin kita, mengisi kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku untuk selama-lamanya. Kita akan katakan itu kepada Dia, Tuhan kita. Katakan pada dunia, Yesus terlebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar.
iman kami, ini pernyataan kami kepadamu Tuhan. Engkau lebih besar dari apapun. Engkau yang lebih besar dari setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Engkau lebih besar Tuhan, hanya Engkau Tuhan sukacita kami. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau selalu tinggal dalam hidup kami. Engkau lebih dari segalanya. Ketika Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan, segala rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut akan hilang karena Engkau sumber damai sejahtera yang ada dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Untuk kami dapat bersama-sama memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap ujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Taruh apa yang menjadi isi hati-Mu untuk Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, apabila ada di tempat ini, dapat berdiri bersama-sama. Apabila Bapak Ibu ada di rumah, juga kami akan berdoa bersama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami sungguh bersyukur karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu. Kami dapat ada sebagaimana kami ada. Dan hari ini kami bersuka cita bersama-sama dengan keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Bapa, kami percaya kemurahan-Mu yang sudah menyertai setiap kehidupan mereka di waktu-waktu yang lampau sampai hari ini. Dan kami percaya di waktu-waktu yang akan datang, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Karena itu kami berdoa kiranya Engkau berkati setiap umat-umat-Mu. Berikan mereka hati yang dekat kepada Tuhan, hati yang terus lekat kepadamu Tuhan. Supaya dengan tuntunan tangan Tuhan, hidup mereka boleh merasakan kemurahan-kemurahan Tuhan di langkah-langkah mereka. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan, kasih Tuhan menjadi bagian dari setiap pribadi, bahkan keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup mereka untuk jadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap saudara-saudara kami ini ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita memasuki minggu yang kedua ya, untuk kita dapat ada bersama-sama dalam ibadah ini ya. Sekali lagi saya berterima kasih karena kerjasama yang sungguh luar biasa dari Bapak Ibu sekalian ya. Ada banyak hal yang kita perlu sesuaikan, tapi saya percaya pemerintah mengaturnya dan kita semua mentaatinya untuk kebaikan kita. Pada minggu ini kita menambah sedikit jumlah kapasitas yang dapat hadir dan saya berharap pada minggu-minggu yang akan datang kita dapat menambah lagi jumlahnya ya. Kita berdoa terus, Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa ini ya, karena kekuatan Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, hari ini saya ingin Bapak Ibu kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu masuk di dalam gereja ini di bawah ada beberapa flyer yang sudah dibuat ya, dan ada satu tema ya yang saya berharap kita taruh di dalam hati kita. Melewati masa-masa di dalam dunia ini yang firman Allah berkata ya, tidak akan semakin baik. Ya, di depan kita akan melihat ada semakin banyak tantangan. Karena itu hari ini kita berdoa bersama. Hari ini kita akan merenungkan bersama. Ada banyak hal yang akan dihadapi di depan. Tapi mari pegang janji firman Tuhan. Apa yang Dia janjikan kepada kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Yesaya. Ayat ini adalah satu ayat yang kita renungkan beberapa kali di dalam ibadah-ibadah kita yang kita lakukan secara online ya. Tapi saya percaya Tuhan menaruh ini di dalam hati kita semua untuk merenungkannya. Ada maksud-maksud yang luar biasa yang Tuhan ingin kita renungkan bersama. Yesaya pasal 40 ayat 31. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya beberapa kali memakai ayat ini ya untuk kita renungkan bersama-sama. Tuhan menaruh ini di dalam hati saya untuk kita bersama-sama, baik saya dan kita semua untuk merenungkannya. Yesaya 40 ayat 31, saya akan membacakannya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, untuk firman Tuhan. Ada janji Tuhan bagi kita semua. Bagi saya, bagi Bapak Ibu. Di pergumulan kita hari-hari ini. Kekuatan baru. Mari pegang firman Tuhan ini, ada janji kekuatan baru. Masa boleh sulit, masa boleh penuh tantangan, tapi ada janji firman Tuhan, kekuatan baru. Ya, pesan ini di latar belakangnya adalah sebagai satu pesan penghiburan bagi umat Israel, bangsa Israel yang sedang melewati masa pembuangan di Babel. Karena masa pembuangan itu banyak sekali kesulitan, mereka harus bekerja keras, mereka harus bekerja paksa dan mengalami penindasan-penindasan yang luar biasa. Itu membuat mereka ada dalam keadaan lelah,
keadaan tidak berdaya, keadaan lesu, ya bahkan ada waktunya mereka kemudian merasa Tuhan tidak lagi memperhatikan mereka. Kita naik sedikit ke ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ya, dalam pergumulan mereka, ya, mereka hampir kemudian kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka mulai meragukan apakah sebenarnya Tuhan memperhatikan saya. Mengapa saya mengalami kesulitan ini? Tidak selesai-selesai. Ini belum selesai, ada lagi perjuangan saya. Mengapa seperti ini? Saya menjadi lelah dan tidak berdaya. Tapi hari ini, mari kita pegang janji firman Tuhan. Ada kekuatan baru. Dan firman Allah berkata kekuatan baru diberikan kepada siapa saja yang menantikan dia. Apa yang kita bisa pelajari? Waktu-waktu kita ibadah hari-hari ini tidak terlalu panjang. Tapi saya berharap Bapak Ibu sungguh-sungguh beri perhatian untuk setiap apa yang firman Allah katakan. Mengingatnya dan melakukannya. Yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah, yang pertama, hidup ini adalah satu hidup yang penuh dengan pergumulan. Ayub pasal 7, kita melihat bersama-sama. Ayub pasal 7 sudah memberi kita catatan bahwa dalam hidup ini ada banyak hal yang memang kita harus hadapi. Ayub pasal 7 ayat yang pertama, bagian A saya bacakan. Ayub 7 ayat 1a. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ya. Terjemahan lain berkata begini, bukankah manusia itu memang harus berjuang dalam dunia ini? Ya, firman Allah sudah memberitahu kita bahwa di dunia ini kita terus setiap hari harus alami perjuangan. Setiap hari harus mengalami pergumulan. Ada banyak hal yang kita hadapi. Bahkan terjemahan lama berkata, bukankah manusia itu bagaikan berperang di dalam hidupnya. Tapi bersyukur karena firman Allah berkata, meskipun ada pergumulan, ada perjuangan, bahkan dapat dikatakan peperangan, kita punya Allah yang besar, yang kita sudah puji, yang tidak akan meninggalkan kita. Ya. Karena kita mengalami perjuangan, peperangan, ya banyak pergumulan dalam hidup kita, itu sebabnya kita perlu kekuatan. Dan saya ingin kita melihat bahwa pergumulan itu bukan berarti kalau orang sudah tua, sudah dewasa baru dia bergumul. Kamu anak-anak nggak tahu apa-apa, tidak. Pergumulan itu terjadi sejak manusia ada. Saya coba mengajak Bapak Ibu melihat sedikit di dalam kandungan pun, ya banyak anak-anak yang sudah harus bergumul. Bapak Ibu yang ibu-ibu yang punya pengalaman mengandung dapat merasakan bagaimana seorang bayi dalam kandungan itu begitu rupa perjuangannya, bertahan 9 bulan 10 hari sebelum dia dilahirkan. Ada begitu banyak proses yang terjadi. Nah, itu satu bagian pergumulan ketika dia bakal anak. Begitu lahir, bergumul, mulai dari hal-hal sederhana. Ibu-ibu yang pernah mengalami bagaimana mengajari anak-anak tengkurap, menunggu berapa bulan, dari mau berbalik nggak jadi, mau berbalik nggak jadi. Bergumul dari hal-hal sederhana. Sudah bisa tengkurap, saatnya untuk belajar jalan. Begitu banyak anak-anak yang harus terjatuh berkali-kali sebelum dia bisa berjalan. Itu bagian dari pergumulan. Untuk bicara dari satu kosakata sampai bisa berkalimat-kalimat. Kami di sekolah berhubungan dengan banyak anak-anak yang kadang-kala ada orang tua yang datang, Bu gimana ya, dia sudah umur sekian kok belum bisa berbicara dengan lancar. Banyak pergumulan untuk anak-anak. Mau makan, mungkin Bapak Ibu punya banyak pengalaman dengan anak-anak yang sulit sekali untuk diajak makan ya. Makan ini nggak mau, makan itu nggak mau gitu. Itu pergumulan yang dihadapi sejak anak-anak. Ketika dia mulai usia sekolah,
Ya, di sekolah kami berhadapan dengan banyak pergumulan anak-anak yang menangis ditinggal di sekolah bersama dengan guru dan tidak ditemani orang tua. Ada banyak hal yang digumuli oleh manusia bahkan sejak dia kecil. Ketika dia sudah mulai bisa belajar dengan baik, banyak pergumulan. Anak-anak sekolah sekarang harus bergumul dengan belajar, ujian. Nah, hari-hari ini belajar online yang luar biasa pergumulannya. Ya Bapak Ibu, dari anak-anak kecil sampai besar, ada beberapa tayangan-tayangan yang kadang diberikan kepada guru-guru. Bagaimana proses anak dari 5 menit, 10 menit, 20 menit ya untuk belajar dan dengan gaya bermacam-macam. Kenapa? Karena belajar juga memerlukan satu perjuangan. Belajar online itu juga satu perjuangan, satu pergumulan yang tidak mudah. Bagi guru-guru, bagi anak-anak. Cukup di situ tidak, harus mencari pendidikan lanjutan, ada pergumulan yang tersendiri lagi. Ada banyak anak-anak remaja yang bukan hanya berjuang dengan masalah pendidikan, tapi berjuang dengan perasaan dirinya, di mana dia merasa nggak ada orang yang memperhatikan saya, aku sendirian. Atau sebaliknya, banyak yang berjuang, bergumul dengan mencari perhatian sebanyak-banyaknya. Yang itu hari-hari ini Bapak Ibu lihat. Anak-anak sekarang kalau ditanya mau apa cita-citamu? Kalau dulu dokter, mungkin ya, polisi, kalau sekarang YouTuber. Itu sekarang yang kita hadapi. Begitu banyak orang yang kemudian kalau enggak dia buat satu konten, enggak ada yang like, itu bisa sangat mengganggunya. Itu dunia yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita lewati. Setelah menjadi dewasa, banyak orang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka harus lakukan. Mungkin harus bertemu di kantor, bertemu dengan rekan kerja, Bapak Ibu yang wirausaha, ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Pekerjaan-pekerjaan di kantor, begitu banyak yang kita hadapi sebagai pergumulan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang berkeluarga, kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan dan Tuhan mempunyai satu rencana yang luar biasa untuk satu keluarga. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ada banyak keluarga-keluarga yang juga bergumul bagi keutuhan keluarga mereka. Sampai di sini tidak. Sejak bayi sampai kemudian usia lanjut. Setiap orang bergumul dengan keadaan hidupnya, dengan dirinya, dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika masuki usia lanjut, pergumulannya berbeda. Dengan fisik yang mulai menurun, dengan kondisi-kondisi yang banyak sekali kita hadapi. Kehidupan itu berhadapan melewati banyak pengalaman yang menuntut kita untuk berjuang. Tapi hari ini di setengah semua pergumulan yang kita lihat, ya saya ingin mendorong Bapak Ibu untuk lihat yang punya keluarga. Perhatikan bahwa anak-anak pun perlu kekuatan baru dari Tuhan. Remaja perlu kekuatan baru dari Tuhan. Orang dewasa bahkan orang lansia. Semua kita perlu kekuatan baru. Pergumulan boleh ada, kesukaran boleh di depan mata kita, atau kekecewaan boleh membuat dada kita seperti sesak. Tapi hari ini dengar janji Tuhan, ada kekuatan yang baru. Nah, menariknya saya ingin Bapak Ibu kembali lihat di Yesaya tadi berkata begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Kalau Bapak Ibu ingat 29 Maret saya menyampaikan renungan tentang menantikan Tuhan. Yang dituliskan di dalam Yesaya ini dalam bahasa aslinya berarti kita terpilih, terkait erat dengan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan itu dapat kekuatan baru kalau dia dekat erat sama Tuhan. Tapi hari ini saya ingin kita melihat satu bagian di bawahnya, dikatakan begini, mereka itu seumpama Raja Wali. Kalau Bapak Ibu lihat, Raja Wali itu salah satu hewan yang beberapa kali dijadikan contoh dalam firman Tuhan. Mazmur ada, di Yesaya ada. Ya, menarik sekali mengapa ini dijadikan untuk kita belajar termasuk di Yesaya ini.
kalau kita akan dapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dan hari ini saya ingin Bapak Ibu melihat ada hal-hal yang istimewa yang kita lihat. Bagaimana seorang Raja Wali dapat kekuatan yang baru. Raja Wali juga lewati proses hidup. Kalau Bapak Ibu ingat kita beberapa minggu lalu belajar tentang renungan bagai Raja Wali. Ada Raja Wali kecil yang dibongkar sarangnya supaya apa? Dia latih sayapnya untuk dapat terbang. Dia dilatih cari mangsa. Dapat terbang tinggi. Raja Wali adalah satu hewan yang sangat kuat. Dia bisa terbang dengan sangat tinggi, kecepatannya sangat luar biasa. Tetapi ada satu periode kekuatannya menurun. Itu sebabnya dia perlu dapat kekuatan yang baru. Nah, kalau Bapak Ibu lihat beberapa ensiklopedi tentang binatang ya, ada hal-hal yang menarik yang saya ingin lihat. Bapak Ibu lihat bersama. Ada periode di mana kekuatan Raja Wali ini mulai menurun. Setelah dia bertahun-tahun dapat terbang tinggi, cari mangsanya dan sebagainya, melewati beberapa masa, ada waktunya di mana kemudian paruhnya mulai menjadi bengkok. Sehingga sampai kira-kira arahnya ke arah dadanya gitu. Ya. Kemudian kukunya menjadi tebal sehingga sulit untuk mencengkram, bulu-bulunya menjadi tebal sehingga dia sulit terbang dengan cepat lagi. Ada bagian-bagian di mana Raja Wali ini kekuatannya menurun. Ketika kekuatannya menurun ini supaya dia mendapatkan kekuatan yang baru, ada beberapa proses yang dia harus alami. Kita kembali ke slide sebelumnya. Ada 3 proses yang saya harap kita lihat. Pertama, dia harus berdiam diri di tebing yang tinggi. Kalau Raja Wali ini mau mendapat kekuatan, dia harus naik ke tebing yang tinggi dan diam di sana. Karena akan ada sesuatu yang terjadi di dalam dia supaya kekuatannya yang sudah berkurang tadi itu akan diperbaharui. Karena kalau dia tetap dengan tidak mampu terbang baik, tidak mampu mencengkeram dengan baik, lama-kelamaan dia bisa mati. Proses yang harus diikuti oleh Raja Wali supaya dapat kekuatan baru, berdiam diri di tebing yang tinggi. Kedua, dia harus mengikuti prosesnya. Apa prosesnya? Mematuk paruhnya sampai lepas. Sampai kemudian tumbuh paruh yang baru. Setelah paruhnya tumbuh, dia akan cabut kuku-kukunya. Yang tadi sudah enggak terlalu bagus. Dicabut kukunya, waktu kuku yang baru itu timbul menjadi kuku yang tajam, dia cabut bulu-bulunya. Menarik sekali. Paruhnya yang lama, yang usang dibuang. Cakarnya yang lama dibuang. Kukunya yang lama dibuang. Lalu bulu-bulu yang lama itu dibuang. Prosesnya sangat menyakitkan. Tapi untuk dapat kekuatan baru, Raja Wali itu harus mengikuti prosesnya. Yang ketiga, dia harus bertahan melewati waktu proses ini. Karena ilmu pengetahuan mencatat waktunya untuk alami ini sekitar 150 hari. Itu berarti 5 atau 6 bulan. Menunggu paruhnya tumbuh itu tidak sekejap, seketika bisa tumbuh ya. Nunggu waktunya. Pilihannya hanya 2 bagi Raja Wali. Melewati proses ini atau mati. Tapi kalau dia bertahan melewati proses ini, segera setelah paruhnya tumbuh, kuku yang baru tumbuh, dia juga akan mempunyai bulu yang baru yang akan tumbuh. Dan dengan itu kekuatannya menjadi baru. Dia dapat terbang 30 tahun lagi. Sangat luar biasa. Kalau kita belajar dari ilmu pengetahuan tentang hal ini, itu kekuatan baru bagi seekor Raja Wali. Bagaimana kekuatan baru bagi kita yang Tuhan janjikan di Yesaya tadi? Hari ini saya ingin Bapak Ibu melihat dengan proses yang sama. Sebagaimana Raja Wali harus berdiam
di tebing yang tinggi. Kita, anak-anak Tuhan, saat merindukan kekuatan yang baru, mari juga datang menjadi anak-anak Tuhan yang berdiam di tebing yang tinggi. Berdiam di bukit batu. Saya mencatat beberapa ayat, Bapak Ibu dapat lihat, mungkin dapat mencatatnya, tapi tidak memungkinkan saya baca semuanya. Ya. Kalau kita mau dapat kekuatan yang baru, nomor 1, berdiam di bukit batu. Bawa diri kita berdiam di bukit batu. Apa maksudnya? Buka lagi bersama-sama dengan saya Mazmur 94. Oh maaf, saya ajak kita buka dulu satu ayat, Mazmur 18, kita maju dulu di ayat yang pertama ya. Mazmur 18, berdiamlah di gunung batu. Mazmur 18 ayat 32. Mazmur 18 ayat 32 saya bacakan. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini ya, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang punya kekuatan baru, belajar dari Raja Wali. Seumpama Raja Wali berdiam di gunung batu. Bapak Ibu bisa lihat di Mazmur 62, 71, 94. Berkali-kali dikatakan, Allah gunung batu keselamatan kita. Gunung batu perlindungan kita. Ada kalanya Tuhan minta kita diam. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi kita akan belajar. Diam yang dimaksud adalah kita tenang. Kadang-kala pergumulan membuat pikiran kita bisa melayang kemana-mana dengan praduga, kecurigaan, kemarahan, dan kemungkinan yang lain-lain. Tapi hari ini kadang-kadang kita perlu belajar berdiam di gunung batu. Jangan sibuk dengan pikiran kita sendiri. Mari lihat bersama-sama Ratapan pasal ketiga. Mengajar kepada kita beberapa prinsip yang sangat penting saat kita ingin mendapatkan kekuatan yang baru. Kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita ingin mendapatkan kekuatan yang baru. Ratapan 3 ayat 25. Ayat 26. Ratapan 3 ayat 26, 27, 28. Mari kita baca. Ratapan 3 ayat 26, 27 dan 28. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. 28. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Apa yang dimaksud diam di ayat ini? Baik kalau kamu menunggu, menanti pertolongan Tuhan, mengikuti prosesnya Tuhan di gunung batu. Dengan diam, artinya menanti dengan tenang. Boleh enggak saya berdoa? Boleh, Bapak Ibu boleh berdoa, mengucapkan doa, kita mengucapkan firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Itu seharusnya yang kita bicara tentang menanti Tuhan. Tapi hari ini kita juga belajar satu proses di mana ada waktunya. Tuhan bilang, diam di dalam hadirat saya. Diam di dalam hadirat Tuhan. Diam itu artinya tenang. Mengapa seseorang bisa tenang? Karena dia percaya Tuhan yang memegang kendali. Itu yang kita sudah pernah baca di Yesaya 31 ayat 15. Saya hari ini tidak membacanya. Dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatanmu. Bapak Ibu mari belajar kalau mau dapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali. Diam di gunung batu. Diam di hadirat Tuhan. Terus berdoa, terus memuji Tuhan, terus ucapkan firman Tuhan. Tapi ada waktunya engkau duduk diam dan berkata, Tuhan, bicaralah kepadaku. Tuhan, buat aku mengerti. Bukankah dalam pergumulan-pergumulan kita,
Kita seringkali banyak, Tuhan ini, tolong ini, Tuhan ini, Tuhan kok gini. Kita banyak menyampaikan keluh kesah kita. Itu betul, tidak apa-apa. Tuhan berkata kita bisa bawa keluh kesah kita kepadanya. Tapi hari ini kita belajar juga satu prinsip yang lain. Ada waktunya diam di gunung batu. Diam, minta Tuhan bicara, izinkan dia bicara. Sampai kita bisa dengar apa suara Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, bukan apa yang kita ingin lakukan. Kadangkala ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, kita bilang, Tuhan aku ingin ini, aku ingin dia dijamah Tuhan, dia berubah, dia begini. Kita sudah punya banyak rencana, tidak salah. Tapi bawa itu kepada Tuhan. Benarkah ini yang engkau inginkan Tuhan? Izinkan diam dengan tenang dan percaya. Sampai kita bisa dengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sekali lagi, bukan yang semata-mata ingin kita lakukan. Mengapa? Mari buka bersama Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Saya akan bacakan Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ada kalanya keinginan-keinginan kita bisa berlawanan dengan kemauan Tuhan. Karena itu belajar diam di bukit batu. Diam di dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan bicara kepada kita. Gimana sih dengar suara Tuhan? Apakah suaranya Tuhan audible? Hai anakku gitu. Ada beberapa orang yang punya pengalaman itu. Tapi saya ingin kita belajar, kita bisa dengar suara Tuhan saat engkau baca firman. Ada begitu banyak kesaksian orang-orang yang baca firman. Dan setiap bagian firman ayat yang dia baca itu seperti melompat ke dalam hatinya. Berbicara dalam hatinya. Atau saat engkau duduk di kaki Tuhan, engkau diam. Roh Kudus ingatkan sesuatu, firman Allah di dalam hatimu. Itu sebabnya kita perlu terus suka baca firman Tuhan. Kalau kita nggak suka baca firman Tuhan, nggak ada yang kita bisa ingat. Tapi kalau kita cinta firman, kita baca firman Tuhan. Ada waktunya, dalam waktu-waktu tertentu kita diam. Dan Tuhan ingatkan. Firman-Ku berkata ini, bukankah aku sudah berjanji demikian? Ya. Mengizinkan Tuhan berbicara. Dengar suara Tuhan bisa juga melalui saudara-saudara seiman, melalui hamba Tuhan, yang mungkin Tuhan izinkan berbicara kepada saudara. Ada banyak hal-hal di mana kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang mungkin membahas sesuatu. Dan melalui itu Tuhan bicara kepada kita. Kita bisa dengar suara Tuhan melalui renungan firman Allah yang kita juga dengar hari-hari ini. Bapak Ibu banyak dengar renungan 79 misalnya. Bapak Ibu yang di rumah Anda dengar firman Tuhan hari ini dari ibadah online. Dengar sampai kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Ada janji kekuatan Tuhan di sana. Yang kedua, mengikuti prosesnya. Sama seperti Raja Wali tadi, paruhnya harus lepas, kukunya harus lepas, bahkan ada bagian-bagian yang harus dibuang. Hari ini kita pun belajar, ternyata dalam hidup kita, kalau mau ada kekuatan yang baru, ikuti sama seperti proses Raja Wali, membuang yang sudah usang. Membuang yang sudah lama. Ya, ada satu bagian firman Tuhan dalam Efesus, ya cukup panjang, tapi mungkin saya tidak membaca semuanya karena waktu kita yang sangat terbatas. Tapi saya ingin Bapak Ibu melihat beberapa ayat di antaranya. Efesus 4, mari kita buka. Ini berbicara tentang hal-hal yang harus kita buang seperti halnya Raja Wali tadi. Ya, ada bagian-bagian tubuhnya yang lama yang harus dibuang. Ya, ini yang juga Tuhan inginkan.
supaya kita juga membuang hal-hal yang lama di dalam hidup kita kalau kita mau dapat kekuatan yang baru. Efesus 4, Bapak Ibu bisa tandai ayat 17 sampai 32, cukup panjang. Baca itu di rumah. Kalau kita mau dapat kekuatan baru, ada yang harus kita lepaskan, ada yang harus kita buang. Saya baca bersama beberapa ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22, penting sekali Bapak Ibu lihat, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu lihat, ada proses di mana kita harus lepas, harus buang manusia yang lama dan kenakan yang baru di dalam roh dan pikiranmu. Prinsipnya adalah kita harus buang segala kejahatan sampai tumbuh manusia baru di dalam kita yang pikirannya, rohnya dipenuhi oleh kebenaran, kekudusan, penuh kasih, pengampunan, dan keramahan. Beberapa hal ditulis dengan jelas dalam Efesus. Menarik sekali, seperti Raja Wali, bulunya dicabut. Yang lama harus dibuang. Mari lihat bersama di ayat beberapa hal ini. Ayat 25. Buanglah dusta. Hati-hati dengan perkataan-perkataan yang tidak benar. Kalau mau jadi kuat, buang dusta. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Boleh kita marah? Boleh. Ada waktunya mungkin memang kita harus menegur dengan keras. Tapi firman Allah berkata, jangan simpan kemarahanmu di dalam hati. Buang kemarahanmu. Ayat 28, orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Buang kecurangan. Ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Buang perkataan-perkataan yang kotor. Perkataan-perkataan yang kemudian kita katakan dengan sembarangan, perkataan-perkataan yang tidak jadi berkat, perkataan-perkataan yang mengutuk orang. Buang hal itu. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Bapak Ibu, kepahitan, kegeraman, pertikaian itu dapat menjadi sesuatu yang memberatkan kita. Sehingga kalau kita dikatakan seumpama Raja Wali, tidak mampu lagi terbang. Berapa banyak orang karena kepahitan hidupnya, kepahitan masa lalunya, kepahitan yang dialami, kegeraman, pertikaian, konflik, dan apapun juga tidak mampu lagi berjalan ke masa depan. Tidak punya daya lagi karena dibayang-bayangi oleh hal-hal itu. Tapi hari ini kita belajar ikuti proses Raja Wali. Buang semua yang jahat. Dan firman Allah berkata,
Dia akan menunjukkan kepada kita. Itu sebabnya kita sering nyanyikan. Ya, sayap itu seperti diumpamakan adalah firman Allah. Mengapa? Firman yang terus beritahu kita, ini tidak baik, ini enggak baik, buang. Supaya engkau bisa terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Yang ketiga prosesnya, sebagaimana Raja Wali bertahan lewat prosesnya, 150 hari, 5 atau 6 bulan. Bertahan itu artinya tidak berpindah tempatnya, tidak beranjak sebelum selesai, atau lebih tepat dikatakan tidak menyerah dalam proses itu. Ada proses-proses yang kadang-kadang tidak mudah, sakit buat kita. Tapi firman Allah berkata, kalau kita mau punya kekuatan yang baru, harus bertahan melewati waktu. Dan kita percaya, tidak ada kekuatan lain di dalam diri kita selain oleh Roh Kudus. Allah sendiri yang bekerja di dalam kita melalui Roh-Nya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata, Roh itu akan jadi penolong yang menyertai kamu. Melewati proses-proses yang tidak mudah dalam hidup kita. Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Saya tidak akan membaca dalam Yohanes, tapi mengajak Bapak Ibu membuka dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita hidup di dalam dunia yang penuh pergumulan. Tadi kita sudah lihat, seumur hidup orang akan ada pergumulan. Kalau hari ini engkau berkata, saya baik-baik saja, puji Tuhan, puji Tuhan. Kekuatan baru itu enggak nunggu saudara harus ada masalah, tidak. Kekuatan kita harus diperbarui setiap hari. Karena kita berjalan dalam dunia ini. Jangan nunggu ada masalah. Betul Raja Wali dia pada usia 40 dia harus perbarui kekuatannya. Bukan berarti kita nunggu sampai umur sekian, tidak. Tapi itu adalah satu seumpama, adalah gambaran betapa kita perlu kekuatan kita dibarui dari sehari. Diam di gunung bukit yang dengan tenang. Ikuti prosesnya, buang yang sudah usang, bertahan lewati waktunya, sampai tumbuh manusia yang baru di dalam kita. Dan dia sendiri dengan firman dan Roh Kudusnya akan menjadi kekuatan kita, akan membaharui kita. Ayat terakhir kita buka, Mazmur 103 ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Mazmur 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Perhatikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia yang memuaskan kita, artinya apa? Waktu ada kekuatan dari Tuhan yang baru, hidup kita menjadi hidup yang dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Kita dapat menikmati proses-proses dalam hidup kita. Mungkin ada pergumulan, tapi kita tetap dapat melewatinya dengan sukacita. Perhatikan, Dia menjadikan masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ada kekuatan yang baru, ada hal-hal baru yang Tuhan berikan pada hidup kita melewati perjalanan hidup sekalipun ada badai. Dan Raja Wali yang dapat terbang dengan kekuatan sayapnya, bukan kemudian terbang di tempat-tempat yang tenang, dia harus kembali lewati badai. Karena sesungguhnya dia terbang dengan kekuatan angin. Raja Wali yang dibaharui kekuatannya akan kembali punya kekuatan 30 tahun ke depan. Dan Yesaya tadi kita belajar, ketika kita ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Hari ini, ketika kita berada di masa-masa yang semakin sulit, pegang firman Tuhan. Tuhan, aku mau dapat kekuatan baru. Berdiam di gunung batu. Belajar diam di hadirat Tuhan. Sampai kita bisa dengar suaranya.
melakukan apa yang Dia ingin lakukan. Buang hal-hal yang membuat engkau tidak bisa terbang. Hal-hal yang sudah usang, bertahan lewati waktunya. Sampai tumbuh kekuatan yang baru di dalam hidupmu. Dan izinkan itu terjadi terus menerus setiap hari. Dia membaharui kekuatan kita. Sampai kita dapat melihat hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya sangat mendorong Bapak Ibu, gunakan hari-harimu. Ya, kita punya waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk terus berdiam di Gunung Batu. Kalau engkau punya waktu di pagi hari atau di malam hari, beri waktumu berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kalau ada hal yang Tuhan bicara di dalam hatimu, buang itu, jangan simpan, lepaskan, dan izinkan Tuhan mengganti dengan yang baru. Kasih, pengampunan, sukacita, hal-hal yang baru di dalam kita. Nikmati setiap prosesnya dengan Tuhan, dan janji Tuhan setiap kita mendapat kekuatan baru di dalam Dia. Doa saya, kita semua menjadikan bagai Raja Wali yang terbang tinggi, diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Boleh lewati masa-masa ini terus sampai kemenangan yang abadi bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya tidak mengerti saudara sampai di proses yang di mana. Mungkin Tuhan sedang ingin kau berdiam, lakukan itu. Tapi kalau ada engkau yang sedang ada dalam satu proses di mana Tuhan memberitahu engkau untuk membuang beberapa hal dalam hidupmu, belajar taat. Haleluya. Kalau engkau sedang melewati waktu-waktu yang penuh dengan perjuangan, ingat, Dia ingin engkau bertahan, tapi Dia memberikan kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Seberapa engkau ingin kekuatan baru dari Tuhan, Dia berjanji menyediakannya. Tapi kita perlu taat, ikuti prosesnya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau beserta. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setiap engkau yang butuh kekuatan baru, berseru, minta kepada Tuhan. Dia berjanji memberikannya kepadamu.
Nyanyikan lagu ini jadi doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata Kau beserta. Oh Tuhan, Engkau lihat seberapa jiwa-jiwa yang butuh kekuatan yang baru. Mereka yang berseru kepadamu pagi hari ini. Haleluya. Ku nantikan di setiap langkahku berjalan dengan sayap-Mu. Haleluya. Akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat paha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menghentikan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, Rajaku. Seberapa dari saudara yang butuh kekuatan baru dari Tuhan? Angkat tanganmu dengan iman kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berseru kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Panggil nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami perlu kekuatan baru dari Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau terbang tinggi bersama dengan Engkau. Melewati semua badai. Kami menang bersama dengan Engkau. Kami mau terima dengan iman kekuatan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa umat-Mu jadi umat yang mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang. Bapak Sugeng Wiono akan berdoa untuk firman Tuhan. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami. Ada janji kekuatan baru di dalam Engkau. Dan hari ini kami mau belajar
untuk taat pada setiap proses yang Tuhan ingin kami kerjakan. Bawa kami jadi umat-umat-Mu yang mau berdiam di dalam Engkau Tuhan. Mengizinkan Engkau berbicara kepada kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu yang untuk kami lakukan. Tuhan, tolong kami untuk belajar membuang hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, hal-hal yang menghalangi kami untuk terbang tinggi bersama dengan Engkau. Dan Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami melewati proses-proses yang kami harus jalani, supaya kami tidak menyerah, kami tetap kuat di dalam Engkau. Sekali lagi kami berdoa untuk setiap tangan yang terangkat kepadamu. Tuhan, mereka membutuhkan kekuatan-Mu melewati proses hidup mereka. Apapun keadaan mereka hari ini, kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada kekuatan untuk melewati segalanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berikan kemenangan, iman yang teguh melewati masa-masa hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, dari pimpinan negara kami, Bapak Presiden sampai seluruh setiap pimpinan-pimpinan di daerah. Engkau akan memberkati mereka. Hati yang takut akan Tuhan, hikmat dari Tuhan menyertai mereka untuk dapat memimpin, mengatur segala sesuatu di masa-masa yang sulit hari-hari ini. Tolong berkati setiap umat-umat-Mu, anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu, pekerjaan-Mu di seluruh muka bumi ini. Biar ada semakin banyak lutut yang bertelut menyembah Engkau, lidah yang mengaku Engkau adalah Tuhan. Biarlah setiap dari kami dapat belajar untuk menyaksikan Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kami secara khusus berdoa untuk seluruh pekerjaan-Mu di GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan, Engkau akan berkati umat-umat-Mu jadi umat yang kuat di dalam Tuhan, umat yang mengandalkan Tuhan, dan kami mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau. Seluruh umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, tolong kami untuk dapat menjadi umat yang mengandalkan Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang karena keterbatasan, karena peraturan-peraturan yang kami harus ikuti, masih harus beribadah di rumah. Engkau menolong mereka, memberikan mereka sukacita yang sama, memberikan mereka iman yang teguh di dalam Tuhan, berikan mereka penghiburan, kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan Engkau akan terus meneguhkan kami. Terima kasih karena pengampunan-Mu buat kami. Terima kasih karena penebusan-Mu buat kami. Kami dapat belajar meninggalkan hal-hal yang lama dalam hidup kami dan jadi baru di dalam Engkau. Karena itu kami mau terima dengan penuh sukacita, mau terima dengan iman pertolongan dari Engkau. Setiap kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru. Yang dalam kesesakan, di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan akan menerima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya, dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.